Pembalap Ducati, Marc Marquez menjawab semua keraguan dengan cara yang luar biasa. Ia membungkam para pengkritik yang sempat meragukan kemampuannya di MotoGP Qatar 2025. Di bawah gemerlap lampu sirkuit Lusail Minggu, Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis ia berdiri di puncak podium. Ya, 11 tahun lamanya ia menanti untuk bisa merasakan manisnya kemenangan di Qatar setelah terakhir kali berjaya pada 2014. Dan kini dengan penuh kebanggaan ia mencetak kemenangan ketiga musim ini, memborong pole position, merebut juara sprint race, dan mengakhiri balapan utama dengan posisi tertinggi. Hari ini kepala saya yang menang. Lebih dari intuisi, lebih dari naluri. Saya mengandalkan otak saya sepanjang akhir pekan, ujar Marquez dikutip dari Motosan. Marquez tak segan mengakui bahwa sirkuit ini bukan medan yang mudah baginya. Ia pun melakukan berbagai penyesuaian, terutama di sektor tikungan kanan cepat yang kerap jadi batu sandungan. Tapi strategi cermat dan kepala dinginnya menjadikannya tak terbendung. Saya tidak memulai dengan cepat dan saya juga tidak berniat. Morbidelli sempat melewati saya karena Alex Marquez menabrak saya dari belakang di tikungan pertama. Tapi saya tidak panik. Ia bahkan mengatur ritme balapan sedemikian rupa, menjaga kecepatan agar tak terlalu cepat sekaligus melindungi ban belakang. Saat para rival mulai kesulitan, Marquez justru menemukan kenyamanannya dan saat itulah ia mulai tampil garang, mengerem lebih lambat dan menyerang dengan agresivitas penuh. Balapan ini jadi pelampiasan sempurna atas kegagalan yang ia alami di MotoGP Americas. Ia memilih diam, menyimpan kesulitannya sendiri agar tak memberi celah bagi lawan. Saya tidak mengungkapkannya selama akhir pekan. Tak perlu memberi petunjuk kepada pesaing. Tapi kami punya akhir pekan yang sempurna. Sementara itu, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, harus menelan pil pahit. Start dari posisi ke-11 dan tampil brilian di hari Minggu, ia justru mengaku frustrasi karena kembali gagal di hari Sabtu. Saya marah karena ini terus terulang. Sabtu selalu jadi masalah, sementara Minggu saya bisa tampil bagus. Saya ingin mengubah itu. Bagnaia memang menunjukkan salah satu performa terbaik musim ini. Ia menyusup ke barisan terdepan dan bertarung sengit melawan nama-nama besar seperti Marquez, Vinales, dan Morbidelli. Tapi tetap saja kegagalan di hari Sabtu membuatnya kehilangan momentum emas. Saya memulai dengan bagus hari ini. Seandainya saya berada lebih di depan, mungkin saya bisa menang. Tapi saya mengacau. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi ya, saya benar-benar mengacau. Meski kecewa, Bagnaia mengakui potensi besar yang ia miliki. Ia bertekad untuk memperbaiki semuanya dan tak mengulang kesalahan yang sama. Sebab ia tahu di dunia MotoGP, satu kesalahan kecil bisa memupus mimpi besar. Dan di Qatar malam itu, satu nama yang berdiri paling tinggi, yang bersinar paling terang, adalah Marc Marquez. Dengan kepala dingin, strategi matang, dan tekad tak tergoyahkan, ia membuktikan bahwa alien itu belum pensiun dari keajaiban. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menunjukkan kelasnya sebagai raja tikungan dan penguasa drama MotoGP dengan meraih kemenangan luar biasa di Lusail. Meski sempat terguncang oleh insiden pada lap pertama, sang juara dunia ini membalikan keadaan dan menyabet podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025. Drama langsung tersaji sejak start. Marquez yang mengawali dari pole position langsung melesat ke depan. Namun belum genap satu lap, senggolan dengan sang adik sendiri, Alex Marquez Gresini Racing, membuatnya kehilangan kendali. Dan parahnya, bagian aerodinamika motor Ducati Desmos di GP25 miliknya copot. Ekor kanan motor, si Stegosaurus andalannya, rusak. Namun, si alien tak boyah.
Ia tetap fokus dan terus melaju meski Maverick Vinales sempat mencuri kepemimpinan balapan dan melaju seperti peluru di depan ribuan pasang mata yang bersorak. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang memulai dari posisi ke-11 menggila. Ia menembus ke-6 besar hanya dalam satu lap, lalu terus menekan untuk meraih posisi podium. Di sisi lain, Franco Morbidelli sempat tampil mengejutkan dengan memimpin jalannya balapan. Ketegangan terus memuncak. Vinales, Bagnaia, dan Morbidelli saling salip-menyalip dengan kecepatan nyaris mustahil. Tapi Marquez dengan motor yang tak utuh terus memberi tekanan. Ia menyusul satu persatu menyalip Morbidelli, meladeni Vinales, bahkan balas menyalip Bagnaia di tikungan ikonik, tikungan 1. Sementara chaos terjadi di belakang, Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez harus kehilangan posisi setelah kontak keras. Dan Bagnaia kembali menempel Marquez sebelum akhirnya kehilangan tempat karena sergapan maut dari Vinales. Puncak drama datang di tikungan 6. Vinales yang nyaris mengukir sejarah sebagai pembalap pertama yang menang bersama 4 pabrikan berbeda, Suzuki, Yamaha, Aprilia, dan KTM, melakukan kesalahan fatal. Ia melebar dan Marquez tak menyia-nyiakan kesempatan emas. Ducati kembali ke pucuk klasemen. Marquez membuka jarak mempertahankan keunggulan dengan ritme yang tak mampu dikejar siapapun. 5 lap terakhir adalah panggung Marquez. Vinales mulai kesulitan dan Bagnaia pun tak mampu lagi menyusul. Bendera kotak-kotak dikibarkan Marc Marquez juara di Qatar. Vinales finish kedua dan Bagnaia mengunci posisi 3, namun kejutan belum selesai. Vinales ternyata melanggar aturan tekanan ban. Hukuman 16 detik langsung dijatuhkan dan posisi keduanya digusur. Bagnaia naik ke podium 2 dan Franco Morbidelli pun ikut pesta podium dengan merebut posisi 3. Qatar membara. Marc Marquez menang bukan hanya karena cepat, tapi karena ia adalah pejuang sejati di atas lintasan. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, berhasil meraih kemenangan pada sesi sprint MotoGP Qatar 2025. Sesi sprint MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail telah tuntas digelar pada Minggu 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Marc Marquez kembali menegaskan dominasinya dengan meraih kemenangan dalam balapan mini berdurasi selama 11 putaran tersebut. Peraih 8 gelar juara dunia itu berhasil mengungguli Alex Marquez dan Franco Morbidelli di urutan kedua dan ketiga. Sementara itu rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia harus puas mengakhiri sesi ini dengan berada di urutan ke-8. Marc Marquez langsung melesat sejak bendera start dikibarkan dengan ditempel ketat oleh adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sementara itu Fabio Quartararo sebagai andalan Monster Energy Yamaha masih mampu mempertahankan posisi ketiganya. Manuver yang agresif ditunjukkan Johan Zarco dari LCR Honda untuk menyalip rekan Alex Marquez Fermin Aldeguer di posisi ke-6. Memasuki putaran kedua, Alex sempat menyusul Marquez di main straight circuit Lusail tetapi momen itu tidak bertahan lama. Di sisi lain, rekan Marquez Francesco Bagnaia naik 2 strip usai start dari posisi ke-11 pada sprint race ini. Bagnaia masih dibuat kesulitan untuk bisa melewati rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Quartararo juga kehilangan posisinya usai disusul oleh rekan Di Giannantonio, Franco Morbidelli yang menyodok ke urutan ketiga. Bagnaia kembali kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-12 usai disusul oleh juara dunia yang membela Aprilia, Jorge Martin.
Memasuki lap keempat, Marquez mulai menciptakan gap dengan Alex sebesar 0,213 detik. Duel menarik tersaji antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM untuk memperebutkan posisi ketujuh. Satu lap berselang, Marquez kembali memperlebar jarak dengan rival terdekatnya menjadi 0,438 detik. Sesi sprint menyisakan 5 putaran terakhir, Bagnaia masih kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar lagi. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tertahan di urutan ke-11 sejak menyalip Martin di tikungan 1. Jual beli manuver ditunjukkan oleh Aldeguer dan Maverick Vinales dari tim Red Bull KTM Tech 3. Menginjak lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk posisi 10 besar usai melewati Zarco di lintasan lurus Lusail. Gap sebesar 1,266 detik dicatatkan Marquez dan membuatnya sulit untuk dikejar oleh rival-rivalnya. 3 putaran terakhir, Martin mulai kesulitan dengan kondisi fisiknya usai cedera, di mana dia melorot hingga ke urutan 16. Berselang 1 putaran, Bagnaia kembali memperbaiki posisinya di urutan ke-9 setelah menyalip Acosta. Tepat di tikungan 13, rider asal Italia tersebut membuktikan dirinya untuk merebut posisi ke-8 dari Vinales. Memasuki lap terakhir, Marquez kian jauh dari pandangan rival-rivalnya dengan unggul 1,614 detik atas Alex. Morbidelli juga masih konsisten menjaga posisi ketiga dari ancaman Quartararo dan Aldeguer yang mengejarnya. Hingga bendera finish berkibar, 3 posisi terdepan tidak mengalami perubahan. Marc Marquez raih pole keempat beruntun. Bagnaia terjatuh dan start dari posisi 11. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya dengan merebut pole position untuk keempat kalinya secara beruntun. Di sisi lain, drama terjadi saat sang juara dunia Pecco Bagnaia harus mencium aspal dan gagal memperbaiki waktunya. Ogura dan Alex Rins lolos dramatis ke Q2, sementara Jorge Martin harus puas start dari posisi ke-14. Para gladiator MotoGP langsung memanaskan lintasan di sesi Q1. Salah satu yang paling disorot Jorge Martin, yang baru saja comeback dari cedera di pramusim siap bertarung. Ogura langsung tancap gas dan mencatat waktu tercepat 1 menit 51,502 detik. Brad Binder sempat menyusul, tapi tak lama kemudian Jorge Martin menggeser posisinya dan merapat di belakang Ogura. 6 menit sebelum waktu habis, seluruh pembalap kembali ke pit untuk bersiap meluncur di bagian krusial sesi ini. Strategi mulai dimainkan para pembalap saling membuntuti, mencari angin untuk mencuri waktu terbaik. Alex Rins tampil buas. Ia menggusur Jorge Martin dari posisi 2 dan membuka jalan menuju Q2. Duo Aprilia juga ikut menyerbu papan atas. Jorge Martin masih punya 1 kesempatan terakhir. Di lap pamungkas, ia mencoba mencetak waktu yang lebih tajam. Tapi justru Ogura yang makin mengganas. Ia mempertajam catatan waktunya dan mengamankan posisi puncak. Martin gagal lolos dan harus puas start dari posisi ke-14 di sprint race dan race utama esok. Tiket Q2 resmi jadi milik Ogura dan Rins. Sesi Q2 dimulai dengan semangat membara. Lampu hijau menyala dan seluruh pembalap meluncur seperti anak panah mencari posisi pole. 2 nama langsung mencuri perhatian, Marc dan Alex Marquez. Keduanya mencetak waktu pembuka tercepat, Marc memimpin, Alex membuntuti. Di belakang mereka, duo VR46 juga tampil menggigit. Momen menegangkan terjadi. Fabio Quartararo memecah dominasi VR46 dengan menempati posisi keempat. Tapi malapetaka menimpa Pecco Bagnaia, pembalap Ducati ini tergelincir dan terjatuh. Kesempatannya untuk mencetak waktu terbaik langsung lenyap. Ia tertahan di posisi 9, sementara waktu terus berjalan. Di tengah pertarungan sengit, Fabio Di Giannantonio berhasil menyalip Alex Marquez dan menempatkan dirinya di posisi kedua.
Fabio Quartararo bahkan sempat merebut posisi puncak tapi tidak lama. Alex Marquez membalas dengan waktu fantastis 1 menit 50,600 detik. Dan ini dia penentuan terakhir. Di lap terakhirnya Marc Marquez mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Ia menghancurkan catatan waktu sang adik dengan 1 menit 50,499 detik dan merebut pole position keempatnya secara beruntun. Luar biasa! Barisan start pun ditetapkan Marc Marquez pole position, Alex Marquez P2, Fabio Quartararo P3. Di baris kedua, duo VR46 tampil solid dengan Morbidelli di posisi keempat dan Di Giannantonio kelima. Maverick Vinales menutup 6 besar sebagai pembalap KTM terbaik. Dan sayangnya bagi Pecco Bagnaia, sang juara dunia harus start dari posisi ke-11. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez benar-benar mengerahkan segalanya, jiwa, raga, dan insting balap demi menaklukkan setiap tikungan menantang di sirkuit Lusail dalam seri keempat MotoGP Qatar 2025. Trek yang dikenal menyulitkan itu tak membuatnya mundur selangkah pun. Justru, Marquez tampil menggigit memacu motor seperti hendak menantang batas kemampuannya sendiri. Hingga 2 sesi latihan, si semut dari Cervera terus melaju di jalur yang menjanjikan. Konsistensinya untuk tetap berada di barisan depan menjadi bukti bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, bahkan tengah memburu lebih. Setelah sukses menguasai sesi latihan bebas pertama FP1 pada Jumat kemarin, Marquez menutup hari itu dengan torehan gemilang, posisi ketiga di sesi latihan lanjutan. Masuk 10 besar berarti tiket otomatis ke kualifikasi Q2, babak penting yang akan menentukan posisi 4 baris terdepan pada Sabtu malam nanti. Dan Marquez, dia berada tepat di jalur misinya. Target utamanya jelas mengungguli 2 rival terdekat di klasemen, sementara sang adik Alex Marquez dan rekan satu timnya yang tak kalah tangguh, Francesco Bagnaia. Namun, jalan Marquez tak semulus lintasan lurus. Sirkuit Lusail yang membentang sepanjang 5,4 km di tengah gurun ini menyimpan tantangan tersendiri terutama bagi gaya balapnya. Tikungan kanan yang panjang menjadi momok tersendiri. Bukan rahasia lagi, Marquez lebih unggul di tikungan kiri. Maka setiap putaran di Lusail seolah jadi pertarungan antara dirinya dan batas dirinya sendiri. Saya senang berada di Qatar. Tapi jujur saja saya berharap bisa lebih unggul dari Pecco dan Alex sejak hari pertama, ujar Marquez, dikutip dari Speedweek. Tapi justru sebaliknya yang terjadi di FP1. Saya bisa mencatat lap tercepat. Ini trek yang sulit bagi saya, meski sejak awal saya merasa cukup nyaman. Ia tahu betul Lusail bukan ladang berburu yang cocok untuknya. Dalam sejarah kiprahnya di kelas utama, Marquez hanya sekali merasakan manisnya podium tertinggi di trek ini. Tikungan panjang ke kanan bukan gaya saya. Saya kesulitan di sana, aku Marquez. Trek ini penuh dengan tikungan kanan panjang dan saya harus melawan insting saya sendiri. Itulah sebabnya saya tak terlalu suka dengan sirkuit ini. Namun semangat juangnya tak runtuh. Di Thailand dan Austin, saya bisa balapan dengan insting alami saya dan saya menyukainya. Tapi di sini, saya harus terus beradaptasi. Meski begitu, saya tak terlalu banyak kehilangan waktu dan itu membuat saya sangat senang. Uniknya, saya merasa lebih nyaman memakai ban lama ketimbang ban baru. Kecepatannya ada, tapi saya harus memikirkan lagi bagaimana cara saya menaklukkan sirkuit ini. Dengan usia 32 tahun, Marquez bukan lagi sekadar pembalap. Ia adalah petarung sejati yang tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus melampaui batas dirinya sendiri.
Marc Marquez, sang gladiator Ducati Lenovo, diprediksi bakal menghadapi tantangan berat jelang seri keempat MotoGP 2025 di Qatar. Bukan tanpa alasan, sirkuit Losail bukanlah medan tempur favorit bagi sang juara dunia 8 kali itu. Dan kali ini dia bukanlah jagoan utama dalam duel malam yang panas membara di bawah lampu sorot Doha.